4 November 3025. Suara-suara itu masih terdengar. Tidak sedikit pun membuat lamunanku buyar. Justru membangkitkan hasratku yang besar. Bergemuruh bagai suara tuntutan yang harus dibayar. Aku berdiri di sini, di tepi jurang, sambil memandang ke bawah. Melihat dia yang terbujur kaku dengan tubuh membiru. Aku yakin dalam hitungan menit, tubuh itu akan segera terkoyak, tak berwujud, dan mengeluarkan darah yang banyak. Beberapa jam sebelumnya, aku melihat dia tengah memandang hamparan hijau di hadapannya, seperti yang aku lakukan saat ini. Rambutnya yang tergerai, tersibak oleh angin. Pandangan matanya kosong, raganya tak bertenaga, dan pikirannya melayang jauh entah kemana. Tubuhnya tenang, tapi tidak dengan jiwanya. Jantungnya berdegup kencang. Saat semakin lama, suara itu semakin banyak, terdengar riuh dan bergemuruh. Pikirannya kalut, wajahnya sempat terlihat frustasi. Dengan kedua tangannya menutup telinga dan matanya terpejam. Mungkin jengah mendengar suara-suara itu, suara raungan dan decaan yang terkadang ditambah suara erangan. Tidak sepertiku, dia begitu lemah, bahkan untuk melawan dirinya sendiri. Kulihat dia menghirup nafas dalam, membuka matanya perlahan untuk mencari ketenangan. Wanita itu menoleh memandangku, tertegun beberapa saat. Tatapan matanya berubah nanar, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku terkejut saat dia melepaskan tubuhnya menuju pelukan bumi, merentangkan tangan, seolah bumi siap menangkapnya saat tiba. Tubuhnya terbang bebas, melayang ringan jauh di udara, mengubur suara raungan dengan mencari suara yang paling sunyi, berharap dia dapat menghentikan waktu dan memutarnya. Tidak lama, suara benturan terdengar jelas di telingaku. Suara seonggok daging yang menghantam benda keras. Aku berjalan menuju tepi jurang dan melihat dirinya terbujur kaku dengan tubuh bersimbah darah. Raungan itu tidak akan terjadi jika kegagalan tak pernah hadir. Kegagalan dalam sebuah eksperimen mengantarkan kami pada jurang bencana. Melakukan hal yang sangat fatal dengan mencoba menantang Tuhan. Kami menjalankan eksperimen menghidupkan orang mati yang pernah dilakukan kepada seekor anjing tahun 1940 dan 2005. Namun yang terjadi adalah timbulnya makhluk-makhluk aneh yang lama-kelamaan semakin bertambah. Bermula hanya sepasang, makhluk itu menyerang manusia untuk dimatikan dan dihidupkan kembali dengan jiwa yang berbeda. Pada mulanya, sepasang manusia kami bunuh. Darahnya dikuras dan diganti dengan oksigen dan larutan salin yang mengandung gula. 3 jam kemudian, kami mentransfusikan darah ke tubuh mereka. Setelah semua selesai, kami menyuntikkan cairan stimulan ke dalam tubuh, diikuti sengatan listrik. Tidak ada hal janggal pada hari pertama. Mereka bangun, kemudian membisu, dan tatapan matanya kosong. Mereka lebih banyak tertidur dibanding terbangun. Tidak ada aktivitas lain yang mereka lakukan selain duduk
dan memandang nanar ke arah tembok. Seminggu kemudian, kami kembali menyuntikkan cairan stimulan dalam jumlah banyak agar jantung mereka lebih cepat bekerja. Kami memantau gerak-geriknya dalam sebuah monitor. Hasilnya cukup mengejutkan, karena mereka mulai mampu mengeluarkan suara dan bergerak. Bahkan, mereka sempat berjalan-jalan di sekitar ruangan. Namun, hal janggal terjadi saat kami memberinya makan. Seluruh makanan yang diberikan tidak sekalipun disentuhnya. Mereka lebih memilih menggigit bungkusnya, kemudian membuangnya begitu saja. Masih tetap bungkam dan sesekali meraung. 5 hari kemudian, mereka tidak tertangkap layar monitor. Berbagai panggilan diserukan agar mereka muncul. Namun, yang terjadi tetap sama. Mereka tidak tampak. Hal ini menimbulkan spekulasi jika mereka kabur. Maka, kami meminta salah satu petugas untuk mengecek ke dalam ruangan. Alangkah terkejutnya saat sang petugas membuka pintu ruangan dan terlihat di layar monitor hal yang menakutkan. Sepasang manusia itu muncul dan langsung menyergap. Mereka mencabik dan menggigit tubuhnya, mengeluarkan usus dan beberapa organ dalam. Semua petugas berlarian menyelamatkan diri. Begitupun kami. Dalam sekejap, sepasang manusia itu kabur dan menyerang siapa saja yang mereka lihat, menggigit dan mencabik dengan buas, dan mata mereka beringas. Semakin lama, makhluk itu malah semakin bertambah dan terus berlari mengejar kami. Semua petugas kabur demi menyelamatkan diri. Namun, sepertinya itu sia-sia, karena makhluk itu lebih cepat mengejar. Beberapa kali kami diserang. Makhluk itu sempat mencakar lenganku, sebelum akhirnya berhasil kabur dan menemukan tempat ini. Aku masih memperhatikan tubuhnya yang semakin lama semakin terkoyak. Darah segar mengalir melalui kepala dan perutnya. Aku pun tersenyum melihat pemandangan itu. Suara-suara semakin bergaung, dan aku pun melompat, terbang melayang seperti yang dia lakukan. Berbeda dengannya, aku berhasil mendarat tepat di samping tubuh wanita itu, bersama para makhluk mengerikan lainnya. Bersama, ucapku. Aku pun tersenyum, sebelum akhirnya mengikuti apa yang mereka lakukan. Mencabik, mengeluarkan isi perutnya, dan menikmatinya.